Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kembali lagi dengan matematika di semester 2, bab pertama yaitu teorema Pitagoras. Nah, tahukah kalian segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Artinya tidak berlaku untuk segitiga yang lain. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku yaitu A, B, C, siku-siku di B. Nah, ada 3 bagian sisi di sini, sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Nah, sisi AC di sini yaitu sisi AC. Sisi ini adalah sisi yang berada di depan sudut B, sudut 90 derajat. Nah, sisi AC ini adalah yang disebut dengan hipotenusa atau sisi yang di depan sudut 90 derajat ini disebut hipotenusa atau disebut juga sisi miring, atau ini juga merupakan sisi terpanjang di antara dua sisi yang lainnya. Sedangkan sisi AB dan sisi BC ini dinamakan sebagai sisi siku-siku. Teorema Pitagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, bisa dituliskan sebagai berikut. Ini merupakan teorema Pitagoras di mana sisi miringnya di sini misalnya panjang B atau dari A ke C. Kemudian dua sisi siku-siku yang lainnya adalah A dan C, yaitu A itu adalah panjang sisi dari B ke C dan C itu adalah panjang sisi dari A ke B. Nah, di sini sebagai patokan pada teorema Pitagoras adalah sebuah sisi miring. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ini sesuai dengan teorema Pitagoras yang tadi dijelaskan di atas. Nah, kemudian dari hubungan teorema Pitagoras tersebut bisa kita buat menjadi 3 bagian ekuivalen ya. Jadi di sini kemudian dari 3 bagian ekuivalen ini ketika kita mau mencari panjang salah satu sisi, ini menggunakannya adalah bagian yang paling kanan ini. Jadi ketika misalnya ditanya berapa panjang sisi miring, berapa panjang AC misalnya, nah ini misalnya tidak diketahui, maka yang digunakan itu dari teorema Pitagoras ini. Nah, yang kita cari itu B-nya. Jadi bukan B kuadrat. Jadi B kuadrat ini kita ubah menjadi B, yaitu pada bagian ruas kanan itu menjadi akar dari, yaitu akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat. Itu ketika ini untuk mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Kunci mempermudah mengingat teorema Pitagoras yaitu adalah sisi miring. Jadi sisi miring kuncinya. Nah, kuncinya adalah sisi miring. Yaitu ketika dicarinya sisi miring, maka ingat kalau sisi miring adalah sisi terpanjang, maka di sini ingat plus, ingat tambah, ya. Dan ketika dicari sisi yang lain selain sisi miring, misalnya sisi B atau sisi A atau sisi C, maka kita ingatnya min. Karena dia bukan sisi yang terpanjang, kita ingat min. Kemudian kalau kita ingat min, kita ingat bahwa sisi terpanjang adalah sisi miring dan yang mengurangi adalah sisi miring itu. Nah, itulah cara untuk mengingat atau mempermudah kita mengingat teorema Pitagoras. Nah, sekian dulu, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.